Mulai untuk kuliah matematika. Ini minggu ke-10 ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Coba saya share screen. Oke, di minggu 9 dan minggu 10 ya, minggu lalu ya, kita bahas tentang aljabar boolean gitu ya. Aljabar boolean sudah muncul ya share screen saya. Muncul ya. Sudah, Pak. Oke. Kemarin bahwasannya untuk aljabar boolean sendiri menjadi sebuah aturan dasar untuk struktur matematika yang disebut aljabar boolean gitu ya. Nah, di sini contohnya memperlihatkan aljabar boolean untuk merancang sirkuit yang menerima masukan 0 dan 1 dan menghasilkan keluaran 0 dan 1. Dan menjadi dasar teknologi komputer digital karena rangkaian elektronik dalam komputer bekerja dengan mode operasi bit 0 dan 1. Kemudian digunakan secara luas dalam perancangan rangkaian pensaklaran, rangkaian digital, dan rangkaian IC komputer gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada beberapa operator di sini. Kemudian hukum-hukum aljabar ya kemarin yang sudah kita sampaikan ya. Kemudian penerapan hukumnya gitu ya. Nah, kemarin misalkan contoh kedua disuruh membuktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut. Nah, misalkan di sini ada pertanyaan A ditambah A aksen atau A uner gitu ya, kemarinnya atau A komplement ya, B sama dengan A tambah B dan A dikali dengan A uner tambah B sama dengan AB. Ini disuruh atau diminta membuktikan gitu ya. Maka cara penyelesaiannya adalah pertama A ditambah A uner B sama dengan, nah ini kita menggunakan hukum penyerapan, di mana hukum penyerapan ya nilai A sama dengan A tambah AB. Ini adalah hukum penyerapan gitu ya. Oke, ini ya A ya. Kemudian yang kanannya masih tetap tambah A uner B, kemudian lanjut menggunakan hukum asosiatif gitu ya. Asosiatif di mana ini penjumlahan mana dulu yang dijumlahkan itu sama saja gitu ya. Ini sekarang belakangnya yang saya jumlahkan. Ini yang disebut dengan hukum asosiatif. Kemudian lanjut kita gunakan hukum distributif di mana ini B-nya dikeluarkan gitu ya. B-nya dikeluarkan sehingga yang di dalam kurung tinggal A tambah A uner kali B gitu ya. Ini adalah hukum distributif. Kemudian hukum komplement di mana A ditambah A uner sama dengan 1 gitu ya. A ditambah A uner sama dengan 1. Ini adalah hukum komplement. Selanjutnya sisa karena 1 kali B maka jadi B gitu ya. A ditambah B. Di mana A ditambah B ini adalah hukum identitas ya. Hukum identitas adalah 1 kali B jadi B. Hukum identitas 1 kali B atau A kali 1 kali A gitu ya sama dengan A gitu. Jadi balik lagi ke identitas semula gitu ya. Itu adalah hukum identitas gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua A dikali A uner tambah B sama dengan A uner kali A uner ditambah AB. Nah, ini A-nya ini dilihat dari hukum distributif ya. Ini A dikali A uner ditambah A dikali B ya. Ini adalah hukum distributif. Kemudian A dikali A uner sama dengan 0. Ini adalah hukum komplement gitu ya. Nah, hukum komplement A dikali A uner sama dengan 0 gitu ya. Nah, lanjutnya tambah AB tetap baru lanjut ke hukum identitas, di mana hukum identitas adalah 0 ditambah AB sama dengan AB ya. Ini semua ditambahkan dengan 0, semua ditambahkan dengan 0 akan balik lagi ke ubahnya gitu ya, atau apa kemarin aljabarnya ya.
balik ke AB. Ini contoh pembuktiannya ya, sesuai hukum. Kemudian ada contoh-contoh fungsi boolean gitu ya, di mana ini ada fungsi x sama dengan x, fungsi x, y sama dengan x uner y ditambah x y uner tambah y uner. Kemudian ada fungsi xy, y uner, x uner, y uner, dan fungsi xy sama dengan x tambah y u. Ini komplement semuanya ya, diunirkan. Kemudian fungsi xyz sama dengan xy z uner. Setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut dengan literal gitu ya. Setiap peubah di dalam fungsi boolean, peubah ya semuanya ini ya, termasuk dalam bentuk komplemennya gitu ya. Ini ada bentuk komplemen gitu ya. Ada komplemen, ini disebut dengan literal. Fungsi h xyz sama dengan xy z uner terdiri atas 3 buah literal. Ini udah kelihatan ya. Ada apa saja? Ada x, kemudian y, kemudian z. Ini ada literal ya. Pending sebentar, ada dan. Oke, kita lanjut ya. Di sini tadi disebut dengan literal gitu ya, ada x, y, dan z uner gitu ya. Kemudian jika diberikan x, y ya, x sama dengan 1, kemudian y-nya sama dengan 1, z-nya sama dengan 0, maka nilai fungsinya adalah xz 110 gitu ya. Dimana tadi kalau z-nya adalah z komplement gitu ya, atau uner, maka balikan dari 1 adalah 0 gitu ya. Di 1 kali 1 kali 0 uner sama dengan apa? 1 kali 1 kali 1 gitu ya. Balikan dari 0 komplement adalah 1. Sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 gitu ya. Hasilnya adalah 1. Ini adalah contoh fungsi boolean. Kemudian aplikasi aljabar boolean gitu ya, ada istilahnya bentuk kanonik gitu ya. Bentuk kanonik ya, kita sampaikan di sini. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Pertama sebagai penjumlahan dari hasil kali, dan kedua sebagai perkalian dari hasil jumlah. Jadi istilahnya dibedakan saja ya. Kemudian di sini ada contoh ketiga, ada fungsi xyz sama dengan x uner, y uner, z ditambah dengan xy uner, z uner ditambah xyz. Dan ada fungsi g xyz gitu ya. Di sini ada x ditambah y tambah z dikali dengan x tambah y uner tambah z dikali dengan x tambah y uner tambah z uner dikali dengan x uner tambah y tambah z uner dikali x uner tambah y uner tambah z adalah dua buah fungsi yang sama. Ya, sudah diketahui buah fungsi yang sama. Maka lanjutnya, di sini ada, kalau dilihat ya, ada pertama tadi apa? Penjumlahan dari hasil kali. Ini penjumlahan jumlah ya, hasil kalinya di dalam ya, hasil kali di dalam. Kemudian yang kedua sebagai perkalian. Ini perkalian kalinya di dalam ini, tengah ini ya, kalian dari hasil jumlahnya dalam kurung ya. Inilah yang tadi dimaksud dengan apa? Ekspresi boolean gitu ya, dalam bentuk yang berbeda. Selanjutnya ada min term sama max term. Min term adalah suku atau sebuah term gitu ya, di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali gitu ya. Ini hasil kali yang perlu digarisbawahi. Kemudian max term ya adalah suku atau term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap, sama-sama lengkap ya. Ini dalam bentuk hasil jumlah. Kalau tadi hasil kali, sekarang hasil jumlah gitu ya. Contoh 4,
Ya, di sini ada fungsi x, y, z sama dengan x uner, y uner, z tambah x, y uner, z uner tambah x, y, z. Nah, ini ada 3 buah minterm, ya. Ada 3 buah minterm apa saja? Nah, minterm tadi hasil kali ya. Ini hasil kali, hasil kali ya. Apa saja? X uner, y uner, z. Kemudian ada x, y uner sama z uner. Terakhir ada x, y, z gitu ya. Ini ada 3 buah minterm. Selanjutnya fungsi G ada x, y, z gitu ya. Di sini ada x tambah y tambah z dikali dengan x tambah y uner tambah z dikali dengan x ditambah y uner tambah z uner dikali dengan x uner tambah y tambah z uner dikali dengan x uner tambah y uner tambah z. Nah, ini ada 5 buah maxterm. Nah, max tadi hasil jumlah gitu ya, hasil jumlah. Apa saja? Ada x plus y tambah z ya dalam kurung tadi ya. Kemudian x tambah y uner tambah z. Nah, ini seperti ini. Kemudian ketiga x tambah y uner tambah z uner. Nah, keempat x uner tambah y tambah z uner, dan terakhir x uner tambah y uner tambah z. Ini adalah 5 buah maxterm. Dimana tadi ya, maxterm adalah hasil jumlah. Nah, ini jumlah ya. Kemudian minterm hasil kali gitu ya. Nah, kali ya gitu ya. Selanjutnya, misalkan peubah atau variabel fungsi boolean adalah ada x, y, dan z gitu ya. Maka x uner y ini bukan minterm karena literal tidak lengkap. Nah, bukan minterm karena literal tidak lengkap. Kemudian y uner, z uner bukan minterm karena literal juga tidak lengkap. Nah, karena tadi apa x, y, z ada z-nya ya, ada 3 ya, 3 peubah ya. Nah, ini kan 2 gitu ya. Kemudian terakhir ada x, y uner, z, x, y, z uner, x uner, y uner kali z gitu ya. Maka di sini mintermnya disebut dengan mintermnya karena literal lengkap gitu ya. Lengkap ada 3 peubah gitu ya. Oke ya. Minterm masih hasil kali gitu ya, hasil kali tetapi juga harus lengkap ada 3 peubah gitu ya. Kalau 2 berarti bukan interm. Gitu ya. Kemudian x tambah z ini bukan maxterm. Nah, kenapa tadi ya? Tadi maxterm adalah hasil jumlah. Nah, ini di sini bukan maxterm karena literal tidak lengkap ya. Nah, kemudian ada lagi bawahnya x uner tambah y tambah z uner, ini adalah maxterm karena literalnya lengkap gitu ya. Kemudian xy uner tambah y uner tambah z ya, ini juga disebut dengan bukan maxterm ya, karena ini literalnya tidak 3 peubah ya, dimana tadi syarat sebagai maxterm adalah penjumlahan gitu ya, ini 2 penjumlahan kemudian 3 peubah. Kalau ini kan ada di dalam satu tempat ada 2 peubah gitu ya, sehingga ini bukan maxterm. Ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan ya, ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari 1 atau lebih minterm atau perkalian dari 1 atau lebih maxterm disebut dalam bentuk kanonik. Nah, ini yang disebut dengan kanonik gitu ya. Nah, dinyatakan sebagai penjumlahan dari 1 atau lebih minterm atau perkalian. Nah, berarti nanti ada lebih ya, maka disebut dengan bentuk kanonik. Selanjutnya, jadi ada 2 macam bentuk kanonik gitu ya. Pertama ada penjumlahan dari hasil kali atau istilahnya SOP gitu ya. SOP sum of product gitu ya. Ada perkalian dari hasil jumlah, ada POS product of sum, balikannya gitu ya. Jumlahan hasil kali perkalian dari hasil jumlah. Fungsi f x y z ya, di sini sama dengan x uner, y uner,
Z ditambah X Y uner kali Z uner ditambah X Y Z, ini dikatakan dalam bentuk SOP gitu ya. SOP karena dia penjumlahan. Ini penjumlahan, ada jumlah. Ini yang disoroti. Penjumlahan dari hasil kalinya tadi ya X Y Z. Fungsi G ada X Y Z ini ya, X tambah Y tambah Z dikali dengan X tambah Y dan seterusnya dikali ya. Dikatakan dalam bentuk pos atau perkalian dari hasil jumlah. Perkalian karena dot ini ya, atau tidak dianggap ini adalah kali gitu ya. Ini ada perkalian gitu ya. Nah, perkalian dari hasil jumlah, ini juga perkalian dari hasil jumlah, disebut dengan pos. Lanjut, cara membentuk minterm dan maxterm ya. Untuk minterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplemen. Komplemen apa kemarin negasi balikannya ya. Sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplemen ya. Nah, ini yang perlu di garis bawahi. Kalau tadi 0 dinyatakan dalam bentuk komplemen, kalau sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplemen. Sebaliknya untuk maxterm, nah tadi minterm, ini maxterm. Setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplemen, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplemen. Nah, kita lihat contohnya ya biar nggak bingung. Ini cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel ya. Ini contohnya X, Y ini adalah semua kemungkinan ya, bisa 0, bisa 1, bisa bergantian gitu ya. Ini cara apa? Cara singkatnya dibuat seperti ini boleh ya. Kemudian misalkan ada suku ini juga kemungkinan ya, ada X uner, Y uner, kemudian X uner, Y nya biasa, X Y uner, kemudian XY ya. Kemudian ini minterm tadi perkalian ya. Nah, minterm tadi hasil kali ya. Nah, ini minterm. Oke, perkalian ya. Nah, kemudian nanti maxterm penjumlahan. Nah, ini maxterm penjumlahan. Kemudian minterm sama maxterm ini ada dua lambang berbeda ya. Kalau minterm itu abjadnya kecil, misalkan M0, M1, M2, M3. Kemudian yang maxterm abjadnya besar ya, hurufnya besar, M0, M1, M2, M3. Sukunya tadi juga kemungkinan suku yang terjadi ya X tambah Y, X tambah Y uner, dan X uner tambah Y, kemudian X uner tambah Y uner. Kemudian cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk 3 peubah. Nah, 3 peubah semua sama ya. Jadi kemungkinan yang terjadi ya, ada X, Y, Z 000, 001, 010, ini bagaimanapun kemungkinan terjadi. Kemudian sukunya juga begitu ya, X uner, Y uner, Z uner, X uner, Y uner, Z, dan seterusnya ya sampai X, Y, Z. Kemudian sukunya juga begitu. Untuk yang maxterm, X tambah Y Z tambah Z, X tambah Y tambah Z uner, seterusnya sampai X uner tambah Y uner tambah Z uner. Ini seperti kebalikannya gitu ya. Nah, lambangnya juga sama ya. Ini kok minterm yang kecil abjadnya M0, M1, M2, M3 seterusnya sampai M7. Kalau yang maxterm lambangnya M0, M1, M2 sampai M7 yang besar hurufnya ya. Dan jika diberikan sebuah tabel kebenaran, nah, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik. Nah, ini istilahnya tadi SOP atau POS ya. Dari tabel tersebut dengan cara pertama mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP. Nah, SOP atau nanti yang mengambil nilai maxterm. Jadi minterm sekarang maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Nah,
Maka dengan aturan tadi ya, ini kita lihat contoh gambarannya. Contoh 5, tinjau fungsi bolehnya dinyatakan oleh tabel di bawah ini. Dinyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP gitu ya. SOP kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001 gitu ya. 001 ya, yang apa namanya? Baris ini baris 1, baris 2 ya. Baris ke-1 ya. Kemudian baris 2 ya. 001, kemudian 100 ya, dari satunya ya. Nah, baris ke 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 baris kelima ya. Kemudian setelah 100 ada 111. Nah, ini angkanya 1 juga ya. 111 ini baris terakhir ya. Maka fungsi bolehnya dalam bentuk kanonik SOP adalah, nah ini digambarkan di sini X Y Z nya gitu ya. Maka yang satu pertama tadi mana? Ini ya, X uner, Y uner, Z gitu ya. Kemudian ada X Y uner, Z uner ya, karena 0 komplement. Ini 1, terus terakhir ada X Y Z, ini 1. Oke. Ini SOP tadi ya, SOP dia menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Ini fungsi yang bagian kanan ini ya. Ini fungsi, sehingga di sini sudah dapat, atau dengan menggunakan lambang minterm. Nah, ini ada lambang minterm. Ada fungsi X Y Z sama dengan M1 tambah M4 M4 ya, dan M7. 1 2 3 4 5 6 7 ya, dimulai dari sini. Hitungan 1 seperti sigma ya, sama dengan sigma 147, sigma atau jumlah gitu ya. Ini lambang penggantinya, lambang minterm. Kemudian POS gitu ya. Nah, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Nah, hasilnya fungsi di bagian kanan ini ada 0 0 0 0 0 gitu ya. Maka hasilnya adalah 0 0 0 0 1 0 0 1 1 ya, ada 1 0 1 gitu ya, 0 ya, 1 1 0. Nah, maka fungsi bolehnya adalah dalam bentuk kanonik POS atau POS gitu ya. Maka fungsi X Y Z sama dengan X tambah Y tambah Z ya, dikali dengan X tambah Y uner tambah Z ya, kali dengan X. Nah, ini di sini ya, X tambah Y uner tambah Z uner. Nah, 1 ya. Kemudian lanjutnya X uner tambah Y tambah Z uner, terakhir dikali dengan X uner terus Y uner tambah Z gitu ya. Nah, ini terakhir. Dilihat bahwasanya kalau 0 itu plus gitu ya, kalau 1 adalah komplement, balikannya ya, seperti yang kemarin tadi ya. Atau dalam bentuk lain fungsi X Y Z M0 M1 M0 yang atas ya, M0 M2 1 2, terus M3 di sini, M5 5 di sini, M6 di sini. Sama dengan Pi 02356. Nah, ini contoh bentuk lainnya gitu ya. Selanjutnya contoh ke-6 ada nyatakan fungsi boolean, fungsinya X Y Z ditambah sama dengan X tambah Y uner Z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Maka penyelesaiannya pertama, SOP lengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama gitu ya. Maka di sini X sama dengan X misalkan kali Y tambah Y uner gitu ya. Maka didistribusikan dulu ya, XY tambah XY uner, kemudian XY
dikali dengan Z ditambah Z uner. Nah, ini dijadikan ya. Ini 1 ya. 1 itu sama dengan Z tambah Z uner ya. Ditambah dengan X Y uner. Nah, dikali 1 kan tadi ya. Nah, 1 sama dengan Z tambah Z uner ya. Ini juga masih balik ke hukum yang sebelumnya gitu ya. Nah, dimana 1 sama dengan Z ditambah Z komplement atau Z uner gitu ya. Karena ini butuh X, Y, Z, maka harus ditampilkan. Baru ini XY kali Z ditambah XY Z aksen atau Z uner ditambah XY uner kali Z ditambah XY aksen Z aksen gitu ya. Dan ini ada lanjutannya ya. Y uner Z sama dengan Y uner Z gitu ya. Nah, karena X-nya belum ada, belum muncul gitu ya, maka kita munculkan apa? X-nya dulu ya. X-nya dimana X itu jelmaan dari 1 ya. 1 sama dengan X ditambah X uner gitu ya. Ini lanjut sama dengan Y uner kali Z dikali X ya. Ini dibalik ditaruh depan juga sama aja ya. Ditambah dengan Z uner Z dikali X uner. Nah, X-nya dimajukan juga, ini juga sama ya. Jadi fungsi X, Y, Z gitu ya sama dengan X ditambah Y uner dikali Z gitu ya. Nah, ini sudah membuktikan gitu ya. Kemudian lanjut sama dengan X tambah Y tambah Z ya, ditambah dengan XYZ uner ditambah XYZ uner Z ya. Ini kan hasil dari nilai X ini loh ya. Nah, nilai X ini X sama dengan yang di sini gitu ya. Nah, ini kita substitusi gitu ya. Nah, XYZ-nya masukkan di sini. Oke, sampai XY aksen Z aksen. Nah, di sini sampai sini ya. Nah, udah disubstitusikan nilai X-nya, baru nanti nilai XY uner Z ya ditambah XY X uner Y uner Z. Nah, kemudian sama dengan nilainya X uner Y uner Z dikali XY uner Z uner ditambah XY uner Z uner XYZ uner tambah XYZ. Nah, ini dibalik ini sama aja ya. Atau fungsi XYZ. Nah, ya ini ada M1 tambah M4, M5, M6 tambah M7. Ini sigma 14567. Wah, ini kalau digambarkan ke dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi seperti ini bentuk tabelnya. Oke, nanti bisa dibuat bentuk tabelnya gitu ya. Kemudian fungsi pos gitu ya. Pos untuk tadi X tambah Y uner kali Z gitu ya. Mana fungsinya X tambah Y uner dikali X tambah Z gitu ya. Lengkapi terdahulu literal pada setiap suku agar jumlahnya sama. Setiap suku disamakan dulu jumlahnya ya. Di sini X tambah Y uner sama dengan X tambah Y uner tambah Z kali Z uner gitu ya. Nah, baru di sini sama dengan X tambah Y uner tambah Z dikali dengan X tambah Y uner tambah Z uner. Nah, ini sama pecahan dari atasnya ini ya. Nah, ini pecah jadi 2. Kemudian sama dengan X tambah Z sama dengan X tambah Z tambah Y uner ya. Nah, ini sama dengan X tambah Y tambah Z
dikali dengan X tambah Y uner tambah Z. Nah, jadi fungsi f X, Y, Z sama dengan X tambah Y uner tambah Z ya dikali dengan X tambah Y uner tambah Z uner dikali dengan X tambah Y tambah Z dikali dengan X tambah Y uner tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y uner tambah Z dikali X tambah Y uner tambah Z uner, atau fungsi fx sama dengan M0, M2, M3 P0, 2, 3. Ini bisa dibuat tabel posnya juga ya. Nah, nanti dibuat tabel posnya aja ya untuk contoh 6. Kalau waktu masih cukup ya, ini sampai jam 7 berapa? 19.40 ya? Sampai 40, Pak. Oke. Nanti buat tabelnya aja ya. Lanjut contoh 7 ya. Ini juga dalam bentuk kanonik pos. Nah, nanti juga bisa dicari ya. Contoh 6 tadi, contoh 7. Nah, nanti apa istilahnya bisa dicari ya. Oke, kelanjutannya ini contoh gambar gerbang aljabar gitu ya istilahnya. Gerbang aljabar istilahnya. Ada rangkaian logika. Fungsi boolean dapat juga dipresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar gitu ya. Gerbang AND, OR, dan gerbang NOT gitu ya. Ini contoh dasarnya. Kalau NOT gambarnya seperti NOT itu kali gitu ya. N itu kali ya. N itu kali, 2 masukan, keluarnya juga 2 masukan ya. Kemudian OR itu adalah berjumlah gitu ya. Jumlahan X tambah Y. Kemudian NOT atau inverter atau komplement tadi atau uner gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian contoh 8, nyatakan fungsi X, Y, Z dan X, Y tambah X uner kali Y ke dalam rangkaian logika ya. Penyelesaiannya ada beberapa cara untuk menggambarkan. Pertama, nah ini tadi X kali Y gitu ya, digambarkan seperti ini, X kali Y. Nah, tadi kalau kali itu N, nah, gambar N ditambah X, Y, X uner Y gitu ya. Kalau X uner Y gimana? Berarti ada contoh X biasa dulu ya, tetapi diunerkan atau dikomplementkan dulu atau dinotkan gitu ya. Ada not seperti ini bentuknya. Setelah not atau dikomplementkan baru X aksen Y gitu ya. Dikali juga masih bentuknya sama dikali. Lanjut, habis dikali di sini dijumlah. 2 dari 2 atas sama bawah ya. Jumlah hasilnya adalah X ditambah, ini kan karena penjumlahan ya. X tambah X uner Y. Nah, ini untuk XY, bawahnya juga XY. Kalau cara kedua ini X sama Y-nya cuma satu ya, yang bagian atas saja gitu ya. Dimana kalau bagian atas saja, yang lain ini sama. Cuman di sini sumbernya balik ke atas, X sama Y. Cara ketiga, yang bagian kanan juga masih sama ya. Bedanya apa? Di sini pembentukan gambarnya aja simbolnya. Dari sini XY 2 masih sama 2 ya, tapi ini dibuat garis ke X, ini juga buat garis ke Y. Ini artinya sama, gitu. Cuman bentuknya saja yang berbeda ya. Kemudian gerbang logika turunan, ada istilahnya itu turunan seperti apa? NAND, NOR, XOR, dan XNOR gitu ya. Nah, dimana kalau turunan berarti apa komplement ya, di aksen gitu ya. Nah, ini komplement dari N gitu ya. Nah, jadi ada gambaran bundaran, nah, gambar di depan gitu ya. Komplement dari N, kemudian komplement dari OR, ada bundaran juga ya. Ini kali sama ini juga jumlah tempat nambah aksennya ya, ada bundaran-bundaran gitu ya. Dan XOR, nah XOR ini apa, ada garis belakangnya ini. Gitu ya. XOR ya. Kemudian lambangnya nanti XOR itu ada plus di dalam lingkaran gitu ya.
XOR ini masih masuk di gerbang apa logika matematika ya, ada XOR, exclusive OR gitu ya, di logika matematika. Oke, lanjut gerbang XNOR. XNOR berarti komplemennya dari yang sebelumnya ya. Ini ada bunderannya, berarti X NOR ini dikomplementkan gitu ya. Nah, ini ada X, Y-nya ketutup kayaknya ya. Kemudian keempat, gerbang di atas merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang dasar. Misalnya gerbang NOR, NOR, ya NOR yang ini ya, disusun oleh kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Nah, gerbang OR, NOR gitu ya, ekuivalen dengan, nah ini dijumlah dulu baru dikomplementkan. Nah, ini dinotkan sama ya. Selain itu, dengan menggunakan hukum De Morgan, kita juga dapat membuat gerbang logika yang ekuivalen dengan gerbang NOR dan NAND di atas. Nah, ini juga X aksen, Y aksen, dikalikan ya, atau OR, dikalikan atau DN kan ya. Ini ekuivalen dengan XY dulu, baru di sini ada lingkarannya ya. Nah, ini X plus Y uner ya, atau komplement. Selanjutnya nanti kalau bisa apa istilahnya diterapkan dalam bentuk transistor untuk gerbang logika gitu ya, tapi ini nanti ilmunya lebih ke terapan ya, ada N gitu ya, OR N gitu ya, kali OR ini jumlah, NOT aksen tadi ya, NAND tadi turunannya, turun dari N gitu ya. Ini adalah contoh-contoh terapannya. Oke, mungkin itu ya. Jadi kita lanjut untuk absensi.